Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait asam basa part 1. Anggota dari kelompok kami yaitu Evitri Nur Khalifah dengan NIM 272000011, Nafidatur Rofinah dengan NIM 272000024, dan Putri Adilah Handayani dengan NIM 272000034. Pembahasan yang pertama pada materi kali ini adalah teori asam basa. Teori asam basa yang pertama ada teori Arrhenius. Sebenarnya, asam basa telah dikenal orang-orang sejak dahulu kala, namun mereka hanya mengenal asam basa berdasarkan sifat larutannya. Larutan asam dikenal karena rasanya yang masam, sedangkan larutan basa dikenal karena rasanya yang pahit. Baru kemudian, pada tahun 1884, seorang ahli kimia berkebangsaan Swedia yaitu Sven Arrhenius mengusulkan teori asam basa dalam tesis doktoralnya. Arrhenius mendefinisikan asam sebagai zat yang bila dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidrogen sebagai satu-satunya ion positif, sedangkan basa melepaskan ion hidroksida sebagai satu-satunya ion negatif. Dengan kata lain, ion H+ adalah pembawa sifat asam dan ion H- adalah pembawa sifat basa. Lalu yang kedua ada teori Brønsted-Lowry. Di tahun 1923, kimiawan Denmark Johannes Nicolas Brønsted dan kimiawan Inggris Thomas Martin Lowry secara independen dan terpisah mengusulkan teori asam basa baru. Menurut konsep Brønsted dan Lowry, asam adalah senyawa yang molekul-molekulnya mampu menyerahkan proton atau donor proton, sedangkan basa adalah senyawa yang molekul-molekulnya mampu menerima proton atau aseptor proton. Reaksi serah terima proton ini adalah reaksi kesetimbangan. Pasangan asam basa setelah terjadi serah terima proton dinamakan asam basa konjugasi. Lalu teori yang ketiga ada teori Lewis. Pada tahun 1923, bersama dengan terbitnya teori asam basa Brønsted-Lowry, G.N. Lewis mengemukakan definisi asam basa berkaitan dengan struktur elektron dalam pembentukan ikatan kovalen antara asam dan basa. Menurutnya, basa adalah spesies yang mampu memberikan sepasang elektron untuk membentuk ikatan kovalen, sedangkan asam adalah spesies yang mampu menerima sepasang elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Selanjutnya, materi kedua ialah penentuan pH dengan indikator alami dan buatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Adilah Handayani. Lalu, apa itu pH larutan? pH larutan adalah indikator yang digunakan untuk menentukan atau menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Sedangkan larutan sendiri itu apa? Larutan sendiri itu memiliki arti suatu sistem yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut, di mana di dalam suatu larutan tersebut jumlah zat terlarut akan selalu lebih sedikit daripada zat pelarut. Oke, slide selanjutnya adalah penentuan pH larutan. Penentuan pH larutan bisa dilakukan, bisa diukur, bisa dinyatakan dengan indikator alami ataupun indikator buatan. Perbedaannya apa indikator alami dan buatan? Kita bahas di slide selanjutnya. Perbedaan indikator alami dan indikator buatan. Yang pertama adalah indikator alami. Indikator alami, namanya saja sudah alami, merupakan indikator yang berasal dari alam. Biasanya cara mendapatkannya adalah dengan cara mengekstrak. Jadi bahan-bahan tersebut dihaluskan terlebih dahulu, biasanya tumbuhan ya, dihaluskan terlebih dahulu, lalu dicampur oleh air dan disaring. Seperti kunyit, bawang merah, jeruk nipis, bunga sepatu, bunga mawar pun juga bisa. Dan masih banyak lagi. Lalu, indikator buatan apa? Indikator buatan biasanya adalah indikator yang siap pakai atau instan. Jadi biasanya sudah dibuat di pabrik-pabrik alat kimia atau sudah diteliti di laboratorium. Biasanya seperti pH meter, indikator universal, dan kertas lakmus. Oke, lalu kita berbicara tentang kaitannya penentuan pH tersebut dengan indikator dengan Al-Quran. Di sini ayat Al-Quran yang tertera ada Al-Quran surah Az-Zumar ayat 21 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Al-ayah. Artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Oke teman-teman, jadi penjelasan ayat tersebut saya ambil dari kitab tafsir Kementerian Agama RI jilid 8 halaman 428 sampai 429. Dijelaskan bahwa Allah itu memerintahkan manusia untuk memikirkan salah satu dari suatu proses kejadian di alam ini, yaitu proses turunnya hujan dan tumbuhnya tanam-tanaman di permukaan bumi. Sudah sepatutnya kita tuh harus bersyukur karena kita hidup di Indonesia, di daerah Katulistiwa, yang menyebabkan Indonesia memiliki beraneka ragam jenis tanaman. Nah, tanaman itu bisa subur dari situ, dari turunnya hujan. Proses hujan ini juga dilukiskan dalam ayat tersebut. Jadi, ayat tersebut menggambarkan distribusi dan dinamika air di dalam tanah yang berinfiltrasi dan menyebar. Jadi di dalam tanah itu ada banyak pori-pori, ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Untuk ukuran pori-pori tanah yang besar, air itu akan ditarik oleh gaya gravitasi dan dapat mengalir ke lapisan tanah. Biasanya akan membentuk sebuah mata air. Sedangkan untuk pori-pori yang kecil, biasa disebut dengan pori-pori kapiler, ini air akan ditahan. Jadi, air tersebut yang akan memberikan kelembapan tanah. Kelembapan tanah inilah yang akan digunakan tanaman untuk bermetabolisme. Nah, jadi air tersebut akan menguap dari stomata, daun, dan bagian tanaman lain yang berklorofil. Maka itulah penyebabnya kenapa tanaman bisa tumbuh subur. Jadi tanah yang berkelembapan cukup akan menghasilkan tanaman juga yang subur. Biasanya ciri-cirinya tanaman yang subur itu daunnya akan berwarna hijau. Itu yang memiliki kelembapan air di dalam tanah yang cukup. Jadi, jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, teman-teman, jadi manusia itu diperintahkan untuk menggunakan akal pikirannya untuk memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Nah, salah satunya apa? Dengan pelajaran ini tadi, dengan menggunakan tumbuhan-tumbuhan tersebut sebagai indikator alami dalam penentuan pH. Jadi manusia ini akan dituntut oleh Allah untuk dapat menggunakan akal pikirannya untuk mempelajari hal-hal tersebut. Bagaimana manusia bisa paham caranya menentukan pH tersebut, cara menggunakan tumbuhan-tumbuhan tersebut kok bisa menjadi indikator buat penentuan pH, seperti itu. Jadi manusia akan diperintahkan Allah menggunakan akal pikirannya untuk belajar. Jadi, kesimpulan dari ayat tersebut, manusia diberikan beberapa kemudahan oleh Allah. Pertama, manusia dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan tersebut karena dapat langsung dijumpai di alam sekitar kita. Kedua, kemudahan yang diberikan juga, yaitu caranya pun juga mudah dan sangat praktis. Dengan cara apa tadi? Mengekstraknya. Jadi dihaluskan terlebih dahulu, lalu diberi air dan disaring. Sangat mudah.
Dan kemudahan ketiga yang diberikan Allah adalah sebuah janji bagi orang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik. Dia akan menjadi salah satu golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah karena mau berpikir dan mempelajari kejadian-kejadian alam. Selain itu, karena dia dikatakan orang berilmu, orang yang mau belajar itu bisa dikatakan orang yang berilmu. Dia tidak bodoh karena dia mau belajar. Maka orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pembahasan yang ketiga ada konstanta ionisasi asam basa. Yang pertama ada konstanta ionisasi air. Air merupakan larutan elektrolit yang sangat lemah dan terionisasi menurut keseimbangan berikut. Nah, dari persamaan di atas didapat keseimbangan air. H2O dianggap tetap karena H2O sangat besar dibandingkan dengan banyaknya H2O yang terionisasi, sehingga Kw sama dengan H plus OH-. Lalu yang kedua ada ionisasi asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat adalah senyawa yang dalam air mengalami ionisasi sempurna. Hampir semua molekulnya terionisasi membentuk ion-ion. Reaksinya merupakan reaksi satu arah, bukan reaksi kesetimbangan. Untuk menghitung H+ atau OH- dapat digunakan perhitungan kimia dengan melihat reaksi ionisasinya. Contoh soal yang pertama adalah berapa konsentrasi H+ dan OH dalam 500 ml larutan HCl 0,1 molar. Di sini reaksi ionisasinya adalah HCl H+ plus Cl-. Dan perbandingan koefisiennya adalah 1:1:1. Lalu H+ sama dengan 1/1 dikali 0,1 molar sama dengan 10 min 1 molar. Konsentrasi OH- dalam HCl 0,1 molar adalah H+ OH- sama dengan Kw sama dengan 10 pangkat min 14. OH- sama dengan 10 pangkat min 14. OH- sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 13. Jadi H+ adalah 10 pangkat min 1 molar dan OH- sama dengan 10 pangkat min 13 molar. Lalu yang ketiga ada konstanta ionisasi asam lemah. Asam lemah akan terionisasi dengan reaksi kesetimbangan. Ka adalah konstanta keseimbangan asam. Maka H+ sama dengan akar Ka M asam. Dari rumus tersebut, H+ dari asam lemah dapat ditentukan asal harga Ka-nya diketahui. Jika Ka besar, maka H+ juga besar atau asam makin kuat. Jadi dapat disimpulkan, makin besar Ka suatu asam, maka sifat asam makin kuat. Lalu contoh soal selanjutnya. Tentukan H yang terdapat dalam asam asetat 0,1 molar jika Ka asam asetat sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat min 5. Di sini rumusnya H+ sama dengan akar Ka M asam sama dengan akar 1,7 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 11 molar. Sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat min 3 molar. Jadi, H+ dalam larutan asam asetat 0,1 molar adalah 1,3 dikali 10 pangkat min 3 molar. Lalu yang keempat ada konstanta basa lemah. Harga konstanta ionisasi basa atau Kb dapat ditentukan berdasarkan persamaan reaksi ionisasinya. Basa lemah umumnya sukar larut dalam air. Satu-satunya basa lemah yang larut baik dalam air adalah larutan NH4OH. Untuk menentukan konsentrasi OH- sama dengan cara menentukan konsentrasi H+, yaitu menggunakan harga Kb. Berdasarkan rumus OH sama dengan akar Kb M basa, makin besar Kb maka OH- makin besar atau sifat basa makin kuat. Jadi dapat disimpulkan makin besar Kb, sifat basa makin kuat. Yang keempat, perhitungan pH larutan. pH larutan terbagi menjadi 6. Yang pertama, asam kuat. Asam kuat adalah yang teoritisnya sempurna dalam larutan airnya. Oleh karena itu, konsentrasi H+ dapat dihubungkan dengan konsentrasi berdasarkan koefisien reaksi. Contoh soal, tentukanlah pH dari larutan H2SO4 0,01 molar. Jawab, pH sama dengan min log N kali A, sama dengan min log 2 kali 0,01, sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2, sama dengan 2 min log 2. Yang kedua, asam lemah monovalen. Asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian. Reaksi ionisasinya merupakan reaksi reversibel. Konsentrasi ion H+ dapat ditentukan jika derajat ionisasinya telah diketahui, sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut. H+ sama dengan A kali alfa, atau H+ sama dengan akar A kali Ka. Maka, pH larutan tersebut adalah sebagai berikut. pH sama dengan min log
A kali alfa atau pH sama dengan min log akar A kali Ka. Contoh soal, tentukanlah pH dari larutan CH3COOH 0,1 molar dengan Ka 10⁻⁵. Jawab, CH3COOH adalah asam lemah. pH sama dengan min log akar A kali Ka sama dengan min log 0,1 kali 10⁻⁵ sama dengan min log 10⁻�3 sama dengan 3. Yang ketiga, asam lemah polivalen. Konsentrasi ion H+ asam lemah polivalen telah diperoleh, yaitu sebagai berikut. H+ sama dengan A kali alfa 1 atau H+ sama dengan akar A kali Ka1. Maka pH larutan tersebut adalah sebagai berikut. pH sama dengan min log A kali alfa 1 atau pH sama dengan min log akar A kali Ka1. Contoh soal, suatu larutan asam H2A 0,1 molar terionisasi dengan harga ionisasi tahap 1 A1 sama dengan 0,01 dan tahap 2 alfa 2 sama dengan 0,00001. Tentukan pH larutan tersebut. Jawab, min log A kali alfa 1 sama dengan min log 0,1 kali 0,01 sama dengan min log 1 kali 10⁻�3 sama dengan 3. Yang keempat, basa kuat. Sebagaimana pada asam kuat, basa kuat juga terionisasi sempurna dalam larutan airnya. Oleh karena itu, konsentrasi basanya berdasarkan koefisien reaksi. Contoh soal, tentukan pH dari larutan BaOH2 0,2 molar. Jawab, BaOH2 adalah basa kuat bervalensi 2. POH sama dengan min log 2 kali 0,2 sama dengan min log 0,4 sama dengan 1 min 2 log 2. pH sama dengan 14 dikurangi POH sama dengan 14 dikurangi 1 min 2 log 2 sama dengan 13 plus 2 log 2. Yang kelima, basa lemah monovalen. Basa lemah adalah basa yang terionisasi sebagian. Reaksi ionisasinya merupakan reaksi reversibel. Konsentrasi ion OH- telah diperoleh di atas, yaitu sebagai berikut. OH- sama dengan A kali alfa atau OH- sama dengan akar A kali KB1. POH sama dengan min log A kali alfa. POH sama dengan min log akar A kali KB1. pH sama dengan 14 plus log A kali alfa. pH sama dengan 14 plus log akar A kali KB1. Dengan contoh soal, tentukanlah pH larutan LOH 0,1 molar dengan derajat ionisasi alfa 0,01. Jawab, LOH adalah basa lemah. Alfa sama dengan 0,01. POH sama dengan min log A kali alfa sama dengan min log 0,1 kali 0,01 sama dengan min log 10⁻�3 sama dengan 3. pH plus POH sama dengan 14. pH sama dengan 14 min POH. pH sama dengan 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Yang terakhir, basa lemah polivalen. Konsentrasi ion OH- basa lemah polivalen telah kita bahas sebelumnya, yaitu sebagai berikut. OH- sama dengan A kali alfa 1 atau OH- sama dengan A kali KB1. POH sama dengan min log A kali alfa 1. POH sama dengan min log akar A kali KB1 atau pH sama dengan 14 plus log A kali alfa 1. pH sama dengan plus log akar A kali KB1. Contoh soal, larutan basa LOH2 0,1 molar terionisasi dengan harga ionisasi tahap 1 alfa 1 sama dengan 0,01 dan tahap 2 alfa 2 sama dengan 10⁻�6. Tentukanlah pH larutan tersebut. Jawab, POH sama dengan min log A kali alfa 1 sama dengan min log 0,1 dikali 0,01 sama dengan min log 10⁻⁻3 sama dengan 3.
pH sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Yang kelima, trayek pH indikator. Trayek pH indikator yaitu indikator adalah zat yang warnanya berbeda bila berada dalam lingkungan yang sifatnya berlainan. Trayek pH adalah batas-batas pH yang ditandai oleh terjadinya perubahan warna indikator. Indikator asam basa terbagi menjadi 4. Yang pertama, kertas lakmus atau trayek pH 5,5 sampai 8,0. Yang kedua, larutan phenolphthalein atau trayek pH 8,0 sampai 9,4. Yang ketiga, larutan metil jingga atau trayek pH 3,1 sampai 4,4. Dan yang terakhir, indikator universal, campuran berbeda indikator asam basa dan menunjukkan perubahan warna mulai pH 1 sampai 14. Menurut teori Bronsted-Lowry, suatu protolit dapat berperan sebagai indikator asam basa tanpa memperhatikan muatannya. Karena itu, indikator asam basa bisa berupa senyawa netral bermuatan positif atau negatif. Pengukuran pH larutan dengan indikator ada 4, yaitu indikator tunggal, menggunakan beberapa indikator, indikator universal, dan pH meter. Yang pertama, lakmus tunggal. Indikator kertas lakmus merah dan lakmus biru fungsinya hanya untuk membedakan larutan yang diuji itu bersifat asam atau basa. Indikator tunggal yang lain seperti phenolphthalein, metil jingga, metil merah, dan bromtimol biru dapat memberikan trayek perubahan warna indikator tersebut. Yang kedua, menggunakan beberapa indikator. Jika ke dalam larutan indikator kita tambahkan larutan asam atau basa, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan pada larutan indikator tersebut. Jika yang ditambahkan adalah larutan asam atau H+, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, berarti jumlah hidrogen bertambah. Jika ditambahkan larutan basa atau OH-, maka ion H+ akan mengikat ion OH- tersebut, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kanan, berarti jumlah ion In- bertambah. Pergeseran ini mengakibatkan perubahan warna dari larutan indikator tersebut. Yang ketiga, indikator universal. Dengan kertas indikator universal, kita dapat mengetahui pH larutan tersebut dengan cara mencelupkan sepotong indikator universal ke dalam larutan. Perubahan warna kertas indikator tersebut dicocokkan dengan tabel warna yang mempunyai trayek pH dari 0 sampai dengan 14. Yang terakhir, pH meter. pH meter adalah suatu alat yang dapat digunakan sebagai pengukur pH larutan. pH meter memiliki elektroda yang jika dicelupkan ke dalam larutan dapat mengukur ion hidrogen. Nilai pH larutan terlihat pada skala pH meter. Pengukuran pH larutan dengan menggunakan pH meter adalah lebih akurat dibandingkan dengan indikator lain. Mungkin cukup ini dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.